balik lagi bareng aku Yoli. Aku Vida. Dan kita berdua ada di Yunis Weekend. Untuk you people dimanapun kalian berada, tetap jaga kesehatan dan selamat berakhir pekan. Selamat menghabiskan waktu bersama orang-orang terkasih nih. Ya, dan seperti biasa kita berdua akan menyajikan informasi menarik untuk you people di rumah. Jadi stay tune sampai akhir. Nih people, masih ingatkah kalian dengan masjid yang berbentuk kubah barat TNI hijau lengkap dengan 4 bintang? Nah, masjid yang diberi nama Masjid Jami Ar-Rahman itu kini telah diresmikan oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subianto didampingi oleh Ustadz Adi Hidayat. Ya, sementara itu menurut Ustadz Adi Hidayat nih, kubah masjid berbentuk baret hijau berbintang 4 itu bermakna persembahan dari hamba Allah yang bertugas untuk bangsa dan negara. Jadi seperti apa sih Masjid Jami Ar-Rahman? Berikut liputannya. Masjid Jami Ar-Rahman yang memiliki desain kubah unik berbentuk baret TNI lengkap dengan 4 bintang yang terletak di Dusun Haurseah, Cijulang, Pangandaran, Jawa Barat telah diresmikan. Peresmian itu dilakukan langsung oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, didampingi oleh Ustadz Adi Hidayat, serta 10 tamu utusan Grand Sheikh Al-Azhar Mesir. Masjid yang mulai dibangun pada Januari 2024 lalu itu sempat viral di media sosial, karena memiliki desain kubah berbentuk baret TNI, sementara menaranya berbentuk tongkat komando. Menurut Ustadz Adi Hidayat, kubah masjid berbentuk baret hijau berbintang 4 itu bermakna persembahan dari hamba Allah yang bertugas kepada bangsa. Kemudian bintang 4 melambangkan puncak pengabdian sebagai hamba Allah dan hamba negara, serta menjadi lambang komitmen menunaikan 4 pokok ajaran Islam, yakni sholat, zakat, puasa, dan haji. Sementara menara masjid berbentuk tongkat komando yang puncaknya berlafaz Allah, menurut Ustadz Adi Hidayat bermakna ketaatan dan kepatuhan kepada Allah. Selain peresmian, di bulan Ramadan tahun ini, Jenderal Agus juga menghadirkan 2 syekh asal Mesir yang akan menetap di Masjid Ar-Rahman. Nantinya di masjid berlantai 2 yang dapat menampung 300 jemaah itu, masyarakat dapat langsung menimba ilmu bersama syekh yang akan didampingi oleh penterjemah. Tim UTV mengabarkan. Ya, people, masih informasi tentang masjid. Ini ada sebuah masjid di Desa Kembang Belor, Pacet, Mojokerto yang saat ini tengah viral karena desainnya menyerupai kapal pesiar sungguhan. Nah, di balik keunikan desainnya itu, desain ini memiliki makna yang sangat menyentuh hati. Penasaran apa makna dari masjid yang berbentuk kapal pesiar sungguhan ini? Berikut informasinya. Sebuah masjid milik Lembaga Kesejahteraan Anak Villa Durian Doa Yatim Sejahtera di Dusun Belor, Desa Kembang Belor, Pacet, Mojokerto, memiliki desain unik menyerupai kapal pesiar. Masjid dengan luas 45 x 25 meter persegi itu berada persis di halaman panti asuhan LKSA Villa Durian Doa Yatim Sejahtera. Di balik keunikan desainnya, masjid itu mempunyai filosofi yang menyentuh hati. Menurut Ketua LKSA Villa Durian Doa Yatim Sejahtera, desain masjid itu memiliki filosofi sebagai bahtera penyelamat berbagai masalah sosial. Karena diketahui LKSA Villa Durian Doa Yatim Sejahtera merupakan lembaga kesejahteraan yang mengasuh anak dan lansia korban pelecehan, yatim, piatu, dan berbagai masalah sosial lainnya. Jika diperhatikan, bangunan masjid baik interior maupun eksterior memang sangat mirip kapal pesiar sungguhan. Terdapat banyak jendela di sisi kanan dan kiri masjid yang membuat masjid ini selalu terang. Selain itu, tempat imam sholat dan mimbar khotib juga didesain layaknya ruang kemudi kapal berhiasan setir kapal asli, kompas berdiri, kompas kecil, monitor kemudi, jangkar, derek jangkar, serta lukisan laut pada dinding. Diketahui masjid dengan 5 lantai itu dibangun pertama kali pada tahun 2016 dan rampung pada tahun 2021 dan menghabiskan dana lebih dari 2,5 miliar rupiah. Tim TV mengabarkan.
Nah, people, ini berita selanjutnya datang dari Masjid Jogokarian yang terletak di Yogyakarta. Nah, masjid ini saat ini tengah menjadi perbincangan di dunia maya karena Kafida, setiap harinya masjid ini menyediakan 4.000 porsi menu berbuka. Iya, tradisi takmir ini telah berlangsung selama 21 tahun. Bahkan ini menghabiskan biaya sekitar 60 juta lebih. Dan menariknya lagi nih, ternyata Yoli, ini sumber dananya berasal dari donasi masyarakat. Jadi seperti apa informasinya? Berikut liputannya. Banyak cara bagi umat Islam untuk berlomba-lomba mendapatkan pahala sekaligus keberkahan dunia akhirat dari Allah pada bulan suci Ramadan. Salah satunya tergambar jelas di Masjid Jogokarian yang terletak di Jalan Jogokarian, Yogyakarta. Ribuan porsi makanan berbuka puasa gratis selalu tersedia setiap harinya. Bahkan tidak sedikit dari masyarakat sekitar hingga warga Jogja rela mengantri demi mendapatkan satu porsi makanan berbuka gratis. Berawal dari ratusan porsi pada masa awal pendiriannya, kini takmir yang telah berlangsung selama lebih dari 21 tahun ini mampu menyediakan lebih dari 4.000 porsi setiap harinya. Menariknya lagi, ternyata sumber dana dari makanan berbuka puasa gratis itu berasal dari donasi masyarakat. Padahal setiap harinya dana yang dibutuhkan mencapai 50 juta rupiah lebih dan dalam sebulan bisa 1 miliar lebih. Satu porsi makanan seharga Rp15.000, sehingga dalam setiap harinya Masjid Jogokarian menghabiskan sekitar 60 juta rupiah untuk makanan berbuka puasa gratis. Menariknya lagi, sumber dana dari program ini sama sekali tidak mengandalkan uang pemerintah setempat ataupun nasional alias APBN. Dananya berasal dari donasi masyarakat luas. Terungkapnya hal ini membuat warganet seketika merasa takjub. Banyak di antaranya yang langsung mengganjar takmir Masjid Jogokarian dengan apresiasi mendalam hingga doa yang baik. Tim UTV mengabarkan. Ya people, di bulan Ramadan ini seluruh umat muslim selalu berlomba-lomba untuk meningkatkan ibadah. Di antaranya melalui bersedekah dan juga sholat tarawih. Nah, sholat tarawih menjadi salah satu ibadah yang dianjurkan dilaksanakan di bulan suci Ramadan. Nah, karena bernilai pahala yang berlipat ganda. Tapi tahukah you people bagaimana sejarah sholat tarawih? Berikut informasinya. Salat tarawih adalah salah satu ibadah sunnah yang dikerjakan pada bulan Ramadan. Menurut sejarah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pertama kali mengerjakan salat tarawih di Masjid Nabawi. Salat tarawih era Rasulullah dikenal dengan Qiyamu Ramadan. Dikutip dari ringkasan fikih sunnah Syahid Sabit karya Syekh Sulaiman Yahya Al-Faifi, Qiyam Ramadan hukumnya sunnah, baik bagi kaum laki-laki maupun wanita. Salat ini ditunaikan setelah salat Isya dan sebelum salat witir. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah menganjurkan untuk melakukan Qiyam Ramadan tetapi tidak mewajibkannya. Diceritakan dalam buku tuntunan salat sunnah tarawih karya Syabri Saleh Anwar, Rasulullah pertama kali mengerjakan salat tarawih pada tanggal 23 Ramadan tahun kedua Hijriah di Masjid Nabawi. Pada saat itu, Rasulullah tidak selalu mengerjakan berjamaah di masjid, namun ada kalanya beliau mengerjakan di rumah. Kemudian pada zaman Khalifah Umar bin Khattab, sholat tarawih kembali dilakukan secara berjamaah. Khalifah Umar bin Khattab adalah seorang yang pertama kali mengorganisir sholat tarawih di masjid karena menurut Umar, umat Islam akan lebih khusyuk apabila sholat tarawih dilakukan secara berjamaah. Untuk rakaat dalam sholat tarawih, pada masa Nabi Muhammad, sholat tarawih dilakukan dengan jumlah rakaat yang tidak tetap. Boleh 2 atau 4 atau lebih, tergantung pada kemampuan dan waktu yang tersedia. Kemudian pada Khalifah Umar bin Khattab, jumlah rakaat yang disarankan adalah 20 rakaat. Meskipun di beberapa tempat ada umat muslim yang melaksanakan 8 rakaat. Tim TV mengabarkan. Nah, people, informasi tadi menutup perjumpaan Yunus Weekend edisi kali ini. Tetap saksikan Yunus Weekend edisi selanjutnya di channel YouTube Officially TV dan laman website Ulasan TV. Ya, dan tetap jaga kesehatan dimanapun you people berada. Selamat berakhir pekan, salam sehat, sampai jumpa. Bye!